Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa merupakan salah satu ibadah sebagai senjata umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Adapun waktu-waktu mustajab untuk berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkannya melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, yang pertama pada waktu sahur atau waktu menjelang subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, pada hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda yang artinya, di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya akan sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam masalah ini, mengenai penentuan kapan waktu terkabulnya doa, ada dua pendapat. Yang pertama, antara duduknya imam di mimbar hingga selesai sholat. Dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, ia berkata, Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyebut suatu hadis dari Rasulullah SAW mengenai waktu mustajabnya doa di hari Jumat? Abu Burdah menjawab, iya betul, aku pernah mendengar dari ayahku, yaitu Abu Musa. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hiya ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas shalah. Waktu tersebut adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan sholat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah ba'da asar sampai tenggelamnya matahari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya, di hari Jumat ada 12 jam. Jika seorang muslim memohon pada Allah Azza wa Jalla sesuatu, pasti Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya. Carilah waktu tersebut, yaitu di waktu-waktu akhir sholat asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Yang ketiga, bulan Ramadan yang penuh berkah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum, as-sha'im hatta yuftira, wal imamul 'adil, wa da'watul mazlum." 3 orang yang doanya tidak tertolak. 1, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. 2, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, pada hari Arafah atau 9 Dzulhijjah. Karena sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi SAW bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi. Apakah keutamaan doa ini hanya khusus bagi yang sedang wukuf di Arafah? Ternyata mustajabnya doa tersebut adalah umum, baik bagi yang berhaji maupun yang tidak berhaji, karena keutamaan yang ada adalah keutamaan pada hari. Sedangkan yang berada di Arafah atau yang sedang wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah berarti telah menggabungkan antara dua keutamaan, yaitu keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Yang kelima, doa antara azan dan iqamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, doa di dalam sholat sebelum salam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku wasiatkan padamu wahai Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan untuk berdoa setiap dubur sholat.
atau akhir sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir padamu, bersyukur padamu, dan memperputus ibadah padamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian, semoga memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.